Jur berinisial CMZ ditangkap dan kini harus menghadapi persidangan. Ia dituduh menganiaya seorang santri berinisial D. Tapi ironinya, kasus ini berawal dari dugaan pencurian telepon genggam oleh si santri, yang justru berakhir dengan sang guru ngaji dilaporkan karena insiden fisik yang tidak disengaja. Mengapa ini bisa terjadi? Karena uang damai senilai 20 juta rupiah tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi Gus Baha di sini ya menjelaskan kepada kita semua mengenai para habaib dari dulu sampai sekarang. Mari kita lihat dulu videonya. Barang siapa menyampaikan satu ilmu saja yang ada orang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal, ia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Luar biasa penjelasan dari Gus Baha, teman-teman, mengenai Indonesia adalah pengganti dari Andalusia yang telah gugur ya, teman-teman, seperti itu. Masya Allah. Next. Ya. Dari Advokat Persaudaraan Islam DKI Jakarta mengucapkan ribuan terima kasih dan tetap semangat untuk para advokat pembela Ustadz Cecep Cianjur yang saat ini Ustadz Cecep Cianjur sedang mengalami kriminalisasi dan saat ini sedang menjadi terdakwa pada Pengadilan Negeri Cianjur. Pemohon untuk Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung untuk merespon serta membebaskan Ustadz Cecep dari segala dakwaan serta tuntutan. Pemohon pertimbangannya untuk majelis hakim yang memeriksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus Ustadz Cecep ini kasus apa, teman-teman semuanya? Ya. Jadi Ustadz Cecep ini kasusnya apa, teman-teman? Jur berinisial CMZ ditangkap dan kini harus menghadapi persidangan. Ia dituduh menganiaya seorang santri berinisial D. Tapi ironinya, kasus ini berawal dari dugaan pencurian telepon genggam oleh si santri, yang justru berakhir dengan sang guru ngaji dilaporkan karena insiden fisik yang tidak disengaja. Mengapa ini bisa terjadi? Karena uang damai senilai 20 juta rupiah tidak terpenuhi. Sebuah harga untuk keadilan, atau lebih tepatnya, sebuah komedi hukum. Kasus ini bermula dari tuduhan penganiayaan yang diajukan oleh orang tua santri. Namun jika kita lihat lebih dalam, cerita ini jauh lebih kompleks. Sang ustadz hanya berusaha mencari kebenaran atas hilangnya telepon genggam di lingkungan santrinya. Dan apa yang terjadi? Ia digigit oleh si santri. Reaksi yang jelas tidak wajar. Ketika mencoba melindungi dirinya, sang ustadz justru dituduh melakukan kekerasan. Yang lebih mengejutkan, orang tua santri meminta uang damai sebesar 20 juta rupiah. Apakah ini tentang keadilan atau tentang negosiasi dengan angka? Ketika sang ustadz tidak mampu membayar,
kasus ini langsung bergulir ke meja hijau. Sebuah pertanyaan besar, di mana letak moralitas dalam sistem ini? Dan kini keluarga sang ustadz harus menanggung akibatnya. Seorang istri yang terpukul, anak-anak yang kehilangan sosok ayah, dan seorang guru ngaji yang martabatnya tercoreng. Masyarakat sekitar bahkan meyakini ia tidak bersalah. Namun, opini netizen di media sosial tidak cukup untuk menghentikan mesin hukum yang terus berjalan. Kasus ini menjadi pengingat pahit untuk kita semua. Ketika sebuah tindakan kebaikan dapat dipelintir menjadi kejahatan, di mana sebenarnya letak keadilan? Guru ngaji ini adalah korban sistem, korban ketidakadilan, dan mungkin korban dari sebuah kegagalan kolektif kita untuk menjaga nilai-nilai moral. Jangan biarkan ironi ini menjadi norma baru. Keadilan bukan soal angka atau kekuatan, melainkan tentang kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita masih punya keberanian untuk memperjuangkannya? Seorang guru ngaji di Cianjur Oh gitu ya teman-teman, kasusnya Pak Ustadz Cecep ini. Ya semoga aja bisa diberikan jalan yang benar ya. Keadilan harus ditegakkan. Masa ingin mencari HP yang hilang kemudian digigit oleh santrinya, kemudian dilaporkan minta uang damai 20 juta. Ini orang tuanya goblok atau gimana ya teman-teman semua ya. Mungkin udah kompromi antara anak dan orang tuanya supaya dapat uang. Ya uang ya bisa jadi teman-teman semuanya. Harap berhati-hati kepada semua ustadz ya teman-teman semua. Karena kalau udah dilaporkan seperti ini ya bakalan bergulir ke meja hijau ya teman-teman. Kasihan santrinya, diputerin ceritanya. Si santri dituduh maling terus dibekem mulut sama hidungnya. Ya mau wassalam, digigit lah. Emang Anda lihat Sanusi Daitullah? Emang Anda melihat? Kamu siapanya ya? Punya masalah apa? Apa yang membuatmu berbicara seperti itu? Emang kamu tahu ceritanya? Emang kamu pas kejadian ada di situ? Jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu apa-apa. Iya, jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu apa-apa. Makanya ikuti sidangnya biar ente tahu pokok permasalahannya kayak gimana. Sanusi Daitullah. Ya, seperti inilah sistem di negara kita teman-teman semua. Harap berhati-hati ya, jangan sampai berurusan dengan hukum. Sistem yang buruk di mana kekuasaan menentukan keadilan serta kemenangan. Katanya kata keluarganya ada yang pangkat polisi, jadi mungkin ini alasannya, mungkin saja teman-teman, untuk mencari uang. Intinya begini ya, kalau ada keluarga dari kepolisian ya yang ingin mondok jangan diterima kalau udah seperti ini. Tapi nggak semuanya juga ya, nggak semuanya juga seperti ini. Itu pembelaan diri kali, bukan penganiayaan. Iya, karena jarinya digigit sampai berdarah, gak dilepas-lepas sama muridnya. Waduh, ini muridnya bandel banget teman-teman, harus ditandai ya. Pas waktu kejadian mau disumpah Al-Quran, anaknya malah tantrum kayak orang kesurupan, Mbak. Di persidangan juga anaknya ngaku nyuri dan udah banyak saksi. Sepil bebengat orang tua santri dan santrinya. Orang tua santri tersebut beneran koplak, anak salah kok dibela dan minta uang 20 juta. Mungkin orang tua ini kena judi slot. Iya, mungkin aja teman-teman semua seperti itu ya. Udah anak yang salah, dia pula minta uang damai 20 juta ya. Insya Allah sudah hampir semua kalangan dan orang-orang dermawan turun tangan. Dan tak harus dengan uang beliau akan lepas dari hukum dengan terhormat insya Allah. Nah, luar biasa teman-teman semuanya. Astagfirullah, orang tua yang seperti itulah yang gak bakal bisa mendidik anaknya dengan benar. Iya, masa ustadz membela diri digigit kemudian dipintai uang damai 20 juta. Ini memang dasarnya mondok ya bikin masalah, kemudian laporkan ke polisi, kemudian masuk hukum, masuk ke persidangan dan minta uang damai 20 juta. Berarti memang dasar awalnya pengen mondok ya, pengen cari uang, pengen membuat masalah seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Sekian video kali ini, bagaimana tanggapan kalian mengenai Ustadz Cecep ini? Terima kasih, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.